Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu matahari menembus tirai tipis yang menggantung di jendela kamar sederhana berwarna krem. Ayu membuka matanya perlahan, menghirup udara hangat yang masuk bersama cahaya. Kamar itu tidak mewah, tetapi rapi, penuh dengan sentuhan tangannya sendiri. Di sudut kamar ada meja belajar kecil dengan tumpukan buku-buku bisnis dan catatan. Di atasnya terdapat foto dirinya bersama ibunya, Wati, yang tersenyum penuh kebanggaan. Ayu duduk di tepi ranjang, merapikan kerudung tidurnya, lalu beranjak menuju dapur. Seperti biasa, ia memulai hari lebih awal daripada suaminya, Ari. Aroma bawang putih dan bawang merah yang ia iris dengan hati-hati mulai memenuhi ruangan. Tangannya lincah menyiapkan sarapan, meski terkadang ia hanya makan sedikit. Baginya, yang penting Ari tidak berangkat kerja dengan perut kosong. Di meja makan sudah tertata 2 piring nasi, telur dadar, dan sambal buatan Ayu yang selalu menjadi favorit Ari. Ia menuangkan teh hangat ke dalam gelas bening, menatanya dengan penuh perhatian. Semua dilakukan dengan sabar, meski lelah terkadang menghampiri. Pagi, Yu, suara berat Ari terdengar dari arah kamar. Ayu menoleh sambil tersenyum. Pagi, Mas. Sarapannya sudah siap. Ayo, biar nggak telat. Ari duduk, mengambil sendok, lalu mulai makan. Wajahnya masih mengantuk, tapi senyum tipis terukir saat mencicipi sambal. Seperti biasa, enak banget. Nggak ada yang bisa ngalahin masakanmu. Ayu tersenyum, meski hatinya sedikit perih. Ucapan manis itu sering keluar, tapi hanya sebatas saat makan. Selebihnya, Ari lebih banyak sibuk dengan pekerjaannya dan keluarganya. Ayu tahu, tetapi ia berusaha tetap sabar. Setelah sarapan, Ari bersiap pergi bekerja. Jas hitam sudah terpasang rapi di tubuhnya. Ia berdiri di depan cermin, merapikan dasi, sementara Ayu berdiri di sampingnya, memperhatikan. Mas, jangan lupa pulangnya langsung ya. Aku sudah rindu kalau Mas terlalu sibuk di luar. Ari menoleh sebentar, lalu tersenyum singkat. Iya, kalau nggak ada urusan tambahan. Ayu hanya mengangguk. Ia sudah hafal jawaban itu. Hampir setiap hari Ari pulang larut, entah karena rapat, pekerjaan, atau menemani ibunya. Meski begitu, Ayu selalu menyiapkan rumah dengan rapi, seolah menunggu kepulangan seorang raja. Begitu Ari pergi, Ayu kembali ke ruang tamu. Ia duduk di sofa berwarna abu-abu, memandang kosong ke arah televisi yang mati. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nama, Ibu, muncul di layar. Senyum Ayu mengembang seketika, seakan semua lelah hilang. Halo, Bu, suaranya lembut. Yu, sudah sarapan? Jangan cuma masakin Ari, kamu juga harus makan. Jangan kurus terus, nanti sakit. Suara Wati terdengar khawatir dari seberang. Ayu terkekeh kecil. Sudah kok, Bu. Aku makan sedikit. Tadi masak telur dadar. Sedikit lagi. Yu, kamu itu perempuan, tapi kerja kerasnya kayak laki-laki. Jangan semua tenaga habis buat ngurusin orang lain. Ingat, kamu juga harus jaga diri. Ayu menggigit bibir bawahnya. Air matanya menitik pelan, meski ia berusaha menahan. Hanya ibunya yang benar-benar peduli padanya tanpa pamrih. Iya, Bu. Ayu janji akan lebih perhatian sama diri sendiri. Wati terdiam sejenak. Lalu suaranya terdengar lembut. Ibu kangen kamu. Nanti sore kalau sempat, pulanglah sebentar. Ibu masak sayur kesukaanmu. Ayu tersenyum. Baik, Bu. Kalau nggak ada acara mendadak dari Mas Ari, aku pulang. Obrolan itu berlangsung beberapa menit. Setelah telepon ditutup, Ayu duduk lama sambil menatap foto ibunya. Hatinya hangat sekaligus sedih. Hari-hari Ayu memang lebih banyak dihabiskan sendirian. Meski tinggal di rumah besar milik keluarga Ari, ia jarang merasakan kebersamaan yang hangat. Hubungannya dengan ibu mertua hanya sekadar basa-basi, penuh kepura-puraan. Namun pagi itu, ia mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan radio kecil di dapur, lalu mulai merapikan rumah. Setiap ruang ia bersihkan, setiap sudut ia sentuh.
Pikirannya melayang pada masa lalu, saat ia dan Ari pertama kali menikah. Dulu Ari bukan siapa-siapa, hanya seorang pegawai biasa dengan penghasilan pas-pasan. Mereka hidup di rumah kontrakan sempit, tapi penuh tawa. Ayu masih ingat bagaimana mereka makan hanya dengan lauk sederhana, tapi terasa nikmat karena dimakan bersama dengan cinta. Kini segalanya berbeda. Mereka tinggal di rumah mewah, dengan fasilitas lengkap, hasil usaha Ayu yang perlahan membangun bisnis kecilnya hingga berkembang. Namun kebahagiaan sederhana itu entah kemana. Saat tengah merapikan kamar tamu, suara pintu depan terdengar. Ayu melangkah ke ruang tamu, dan mendapati ibu mertuanya berdiri di sana. Wajahnya yang tegas dengan riasan tipis tampak menilai setiap sudut rumah. "Kamu lagi apa, Yu?" tanyanya tanpa senyum. Ayu menunduk hormat. "Baru selesai bersih-bersih, Bu. Ada perlu?" Ibu mertuanya melangkah masuk, duduk di sofa. "Rumah ini masih terasa dingin. Coba kamu beli hiasan yang lebih bagus. Masa rumah sebesar ini dibiarkan polos begitu saja? Nggak pantas dilihat tamu." Ayu tersenyum tipis. "Baik, Bu. Nanti saya coba carikan yang cocok. Jangan asal cari. Ingat, kita ini keluarga terhormat. Barang-barang harus kelihatan mahal. Jangan sampai orang bilang keluarga Ari hidup seadanya." Kata-kata itu menusuk hati Ayu. Ia tahu semua kemewahan yang ada justru berasal dari keringatnya sendiri. Namun ia memilih diam, tak ingin memperpanjang masalah. Siang itu berlalu dengan cepat. Setelah ibu mertuanya pergi, Ayu duduk sendirian di teras belakang. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma bunga melati yang ia tanam di pot. Ia memeluk lututnya, memandang langit. Di hatinya muncul kerinduan besar kepada ibunya. Wati yang selalu sederhana, tidak pernah menuntut apapun, hanya ingin melihat anaknya bahagia. Ayu tahu, dirinya sudah banyak berkorban. Tapi ia bertanya-tanya, apakah semua pengorbanan ini akan berakhir manis? Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. Ada satu hal yang selalu ia pegang. Selama ibunya masih mendoakannya, ia yakin bisa bertahan menghadapi semua ini. Sore itu udara kota terasa lebih panas dari biasanya. Ayu baru saja selesai menjemput Ari dari kantornya. Mobil hitam yang mereka gunakan berhenti perlahan di halaman rumah besar bercat putih dengan pilar-pilar kokoh di depan. Rumah itu bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga simbol status keluarga Ari di mata orang lain. Begitu mobil berhenti, pintu depan terbuka. Wati, ibu kandung Ayu, kebetulan datang berkunjung. Ia membawa tas belanjaan kecil berisi sayuran segar dari pasar. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap berbinar melihat anak dan menantunya pulang. "Ayu, ibu datang bawain sayur. Katanya kamu suka lodeh labu, jadi ibu belikan." Suaranya lembut, penuh kasih sayang. Ayu tersenyum, mendekap ibunya sebentar. "Terima kasih, Bu. Pas banget, aku memang lagi kangen masakan ibu." Ari hanya mengangguk singkat, lalu melangkah masuk tanpa banyak bicara. Wati menatapnya sekilas, lalu kembali menoleh ke arah Ayu. "Suamimu capek. Yuh, biarin saja. Ibu masuk ke dapur, ya." Mereka berjalan bersama menuju dapur. Wati mulai mengeluarkan belanjaannya, dan dengan cekatan menyiapkan bahan-bahan. Ayu ikut membantu, suasana dapur mendadak terasa hangat. Tawa kecil sesekali terdengar ketika mereka mengingat masa lalu. Namun suasana itu tidak berlangsung lama. Dari ruang tamu, suara tumit sepatu terdengar beradu dengan lantai marmer. Ibu mertua Ari, wanita berusia sekitar 50-an dengan dandanan elegan, berjalan masuk sambil menenteng tas bermerek. Wajahnya terlihat angkuh. Sorot matanya tajam seperti sedang menilai setiap orang. Siapa yang ribut di dapur? Bau bawang sampai ke ruang tamu. Nada suaranya tidak ramah. Ayu buru-buru keluar. "Itu saya sama ibu, Bu. Ibu bawa sayur dari pasar, jadi saya bantu masak sebentar." Ibu mertua berhenti di ambang pintu dapur, matanya menyapu tubuh Wati dari atas sampai bawah. Tatapannya penuh penilaian. Seolah tidak puas melihat penampilan sederhana Wati dengan kebaya lusuh dan sandal jepit. "Oh, ini ibumu ya? Pantas saja, nggak ada bedanya sama kamu. Kalau mau masak, mending di rumah sendiri. Rumah ini harus tetap harum, bukan kayak warung makan." Ayu tercekat,
Wajahnya memerah menahan perasaan. Ia ingin membela ibunya, tetapi lidahnya keluh. Wati tersenyum kaku, mencoba meredakan suasana. Maaf kalau mengganggu. Saya hanya ingin membantu Ayu. Tidak ada maksud lain. Ibu mertua mendengus, lalu melangkah masuk ke dapur, memperhatikan sayur mayur yang sedang dipotong. Sayuran pasar murah begini? Kalau tamu penting datang, apa kamu mau kasih makan mereka pakai ini? Ari butuh istri yang tahu cara menjaga martabat keluarga. Bukan malah membawa makanan murahan. Wati menunduk. Hatinya perih mendengar ucapan itu. Tangannya yang tadi memegang pisau perlahan gemetar. Ayu menggenggam tangan ibunya, menatap wajahnya dengan sorot penuh permintaan maaf. Bu, ibu cuma niat baik. Saya yang minta ibu temani masak. Jangan salahkan beliau. Suara Ayu lirih, hampir bergetar. Tapi ibu mertua tidak peduli. Niat baik kalau caranya salah tetap saja bikin malu. Kamu itu harus belajar. Yu, kalau mau menyenangkan suami, jangan nurunin kebiasaan kampungan ibumu ini. Rumah ini bukan tempat pasar. Hening menyelimuti dapur. Wati hanya bisa menghela napas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. Ayu berdiri kaku, dadanya sesak. Sementara dari ruang tamu, Ari tetap diam, tidak beranjak sama sekali untuk menengahi. Setelah beberapa saat, ibu mertua berbalik pergi. Sudahlah, saya mau istirahat. Besok ada arisan keluarga, jangan bikin malu. Siapkan makanan yang layak, bukan beginian. Langkahnya menjauh, meninggalkan bau parfum mewah yang menusuk hidung. Wati meletakkan pisau, lalu duduk di kursi dapur. Ayu langsung berlutut di hadapan ibunya, menggenggam kedua tangannya. Maafkan aku, Bu. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku nggak sanggup lihat ibu diperlakukan seperti itu. Wati tersenyum pahit, mengelus kepala Ayu. Sudahlah, Nak. Ibu sudah biasa hidup sederhana. Jangan sedih karena ucapan orang. Yang penting kamu tetap sabar. Selama kamu masih bisa menjaga rumah tanggamu, ibu ikhlas. Ayu menunduk. Air matanya jatuh membasahi punggung tangan ibunya. Ia ingin berkata banyak, ingin melawan, tapi hatinya terikat pada cinta kepada Ari. Ia masih berharap semuanya bisa berubah. Malam itu, makan malam terasa hambar. Ari duduk di meja makan, menikmati hidangan seadanya yang dimasak Ayu dan Wati. Ibu mertua tidak ikut bergabung. Memilih makan di kamarnya dengan alasan makanan pasar membuat perutnya tidak nyaman. Ari hanya makan dalam diam. Sesekali ia melirik Ayu, tapi tidak ada kata-kata yang keluar untuk membela. Ayu menunduk, menyuapkan nasi perlahan, sementara Wati berusaha menampilkan wajah ceria meski hatinya terluka. Setelah makan malam selesai, Wati pamit pulang. Ayu ingin mengantarnya, tapi Wati menolak. Tidak usah, Yu. Malam sudah larut. Kamu istirahat saja. Ibu bisa pulang sendiri. Ayu memeluk ibunya erat di depan pintu. Maafkan aku, Bu. Aku janji akan lebih kuat. Wati mengangguk, lalu berjalan keluar dengan langkah gontai. Punggungnya tampak rapuh diterpa cahaya lampu jalan. Ayu berdiri lama di ambang pintu, hatinya remuk. Ketika ia kembali masuk, Ari sudah duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Ayu berdiri di depannya, menatap wajah suaminya dengan harapan. Mas, kenapa tadi diam saja? Ibu sudah dihina begitu. Ari mendesah, menutup ponselnya sebentar. Yu, jangan dibesar-besarkan. Ibu cuma ngomong begitu saja. Kamu tahu sendiri beliau orangnya memang keras. Jangan diambil hati. Ayu menggigit bibir, menahan tangis. Tapi itu ibuku, Mas. Aku nggak bisa pura-pura nggak dengar. Sudahlah. Ari bangkit, menepuk bahu Ayu singkat. Besok aku ada rapat pagi. Jangan bikin suasana tambah ribet. Ia melangkah pergi ke kamar, meninggalkan Ayu berdiri sendiri di ruang tamu. Lampu kristal di langit-langit berkilau indah, tapi bagi Ayu malam itu hanya terasa suram. Pagi itu sinar matahari masuk menembus jendela kamar, menyinari wajah Ayu yang masih terbaring. Ia membuka mata perlahan, merasakan tubuhnya berat setelah semalaman sulit tidur. Perasaan sedih karena kejadian kemarin masih membekas kuat. Bayangan wajah ibunya yang dipermalukan di dapur rumah ini terus menghantui pikirannya.
Ia menghela napas panjang, lalu bangkit dari tempat tidur. Ari masih tertidur pulas di sampingnya. Wajahnya tenang seolah tidak ada beban sama sekali. Ayu menatap suaminya dengan campuran perasaan cinta dan kecewa. Ia ingin membangunkan Ari dengan lembut seperti biasa, tapi hatinya terasa getir. Akhirnya ia memilih turun ke dapur lebih dulu. Aroma kopi dan roti panggang segera memenuhi udara. Ayu menata meja sarapan dengan rapi, meski senyum di wajahnya kali ini lebih banyak dipaksakan. Tak lama, Ari keluar dari kamar dengan kemeja putih yang sudah rapi. Ia duduk di kursi makan, menyambar roti, dan meneguk kopi tanpa banyak bicara. Aku ada meeting jam 9, Yu. Mungkin pulangnya agak malam, katanya singkat sambil melirik arloji di tangannya. Ayu mengangguk pelan. Baik, Mas. Hati-hati di jalan. Tak ada percakapan hangat, tak ada tatapan penuh cinta seperti dulu. Hanya rutinitas dingin yang seakan-akan menjadi kebiasaan. Setelah sarapan singkat itu, Ari segera berangkat kerja. Begitu pintu tertutup, Ayu duduk di meja makan sendirian. Ia menatap roti yang tersisa, lalu menunduk, menahan air mata. Hatinya berbisik, apakah ini harga dari semua pengorbanan yang sudah aku lakukan? Hari itu ia memilih mengalihkan pikirannya dengan bekerja. Ayu memang memiliki usaha kecil di bidang fashion yang perlahan mulai berkembang. Dari modal tabungan sendiri, kini usahanya sudah punya beberapa karyawan dan toko online yang cukup ramai. Namun, di hadapan keluarga Ari, semua itu seolah tidak berarti. Mereka hanya melihat Ari sebagai tulang punggung, sementara Ayu dianggap sekadar istri yang harus mendukung. Di ruang kerjanya, Ayu duduk di depan laptop, mengecek pesanan yang masuk. Ia menelepon salah satu karyawannya, memberi arahan detail tentang pengiriman barang. Suaranya tenang, teratur, meski hatinya masih terluka. Menjelang siang, Ayu menerima pesan singkat dari ibunya. Yu, ibu sudah sampai pasar. Jangan lupa makan siang, ya? Ayu tersenyum kecil membaca pesan itu. Kehangatan sederhana dari ibunya selalu menjadi penguat baginya. Ia membalas, iya, Bu. Terima kasih sudah ingetin. Namun senyumnya memudar ketika suara tumit sepatu kembali terdengar dari arah pintu depan. Ibu mertua masuk, wajahnya seperti biasa penuh wibawa, tapi juga menyimpan ketidaksukaan yang tak pernah disembunyikan. Ayu, tadi ada tamu dari keluarga besar. Mereka bilang rumah ini terlalu sepi, kurang meriah. Kamu itu seharusnya bisa bikin suasana jadi lebih hidup. Jangan cuma duduk ngurusin toko online yang gak jelas. Ayu menahan napas, mencoba tersenyum. Saya sedang urus usaha, Bu. Toko ini juga membantu keuangan keluarga. Ibu mertua mendengus. Keuangan keluarga itu tanggung jawab Ari, bukan kamu. Perempuan itu tugasnya jaga rumah, bukan sibuk cari uang. Jangan bikin malu keluarga karena terlihat terlalu ambisius. Kata-kata itu menusuk hati Ayu. Ia tahu betul kalau sebagian besar fasilitas yang kini mereka nikmati berasal dari hasil jerih payahnya. Rumah ini pun dibangun dari tabungan dan keuntungan usahanya. Namun, di mata ibu mertua, semua itu seakan tidak pernah ada. Sore hari, Ari pulang lebih cepat dari biasanya. Ia masuk ke ruang tamu, lalu duduk santai sambil membuka ponsel. Ayu menghampiri dengan segelas teh hangat. Mas, boleh kita bicara sebentar? Suaranya pelan. Ari menoleh sekilas. Tentang apa? Aku merasa akhir-akhir ini banyak hal yang berubah. Mas makin sibuk, dan aku? Ayu berhenti sejenak, menunduk. Aku sering merasa sendirian. Apalagi soal ibu mertua. Aku benar-benar tidak sanggup kalau beliau terus menghina ibu. Ari menghela napas panjang, lalu meletakkan ponselnya. Yu, aku tahu kamu merasa nggak nyaman. Tapi kamu harus mengerti, ibu itu orang tua. Kita nggak bisa membantah seenaknya. Kamu harus sabar. Tapi Mas, itu ibuku. Aku nggak bisa diam kalau beliau dihina. Sudahlah. Jangan perpanjang masalah. Aku capek kalau pulang masih harus dengar keluhan. Bisa nggak kamu terima keadaan ini? Ayu terdiam. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Ia sadar, cintanya kepada Ari membuatnya rela bertahan, meski hatinya terluka berkali-kali. Malam itu, setelah Ari tidur, Ayu duduk di balkon sendirian. Angin malam menerpa wajahnya,
membawa rasa dingin yang menusuk. Ia memeluk dirinya sendiri, menatap langit penuh bintang. Dalam hati, ia berbisik, aku akan terus bertahan, demi cintaku, demi rumah tangga ini. Tapi sampai kapan? Siang itu udara terasa lengket, angin berembus pelan membawa bau tanah basah sisa hujan semalam. Di teras rumah, Ayu duduk termenung dengan secangkir teh hangat di tangannya. Pandangannya kosong. Meski di depannya halaman rumah tampak rapi dengan rumput hijau dan bunga mawar yang bermekaran. Namun pikiran Ayu jauh melayang, teringat pada ibunya, Wati, yang semalam kembali ia lihat pulang dengan wajah letih tapi tetap tersenyum demi menutupi kesedihannya. Di saat yang sama, ponselnya berbunyi. Nama, Ibu, terpampang jelas di layar. Ayu buru-buru menjawab, dan begitu mendengar suara lembut Wati, hatinya langsung terasa hangat. Yu, kamu lagi apa? Nak? Sudah makan siang? Suara ibunya terdengar di seberang, penuh perhatian. Ayu menghela napas panjang sebelum menjawab. Belum, Bu. Tadi aku sibuk beres-beres rumah. Mas Ari juga belum pulang, jadi aku nunggu. Jangan tunggu orang dulu baru makan. Kesehatanmu itu penting. Ibu khawatir kamu terlalu kurus, kata Wati, suaranya lirih tapi tegas. Ayu tersenyum kecil, meski air matanya hampir jatuh. Iya, Bu. Aku janji nanti makan. Ibu sendiri gimana? Sudah istirahat? Baru saja selesai beres-beres rumah. Tadi ada tetangga yang datang, aku bantu mereka masak untuk acara kecil. Ya, lumayan, ada teman ngobrol. Tapi tetap saja, Ibu kangen sama kamu. Kata-kata itu menusuk hati Ayu. Ia ingin sekali pulang, duduk di dapur kecil ibunya sambil makan sayur sederhana. Kehangatan itu yang selalu ia rindukan, berbeda jauh dengan dinginnya rumah besar tempat ia tinggal sekarang. Ibu, aku juga kangen. Mungkin nanti sore aku ke rumah sebentar. Aku pengen makan masakan ibu, jawab Ayu dengan suara serak. Wati terdengar tertawa kecil. Kalau begitu, ibu akan masak lodeh labu kesukaanmu. Jangan lupa mampir ya, Nak. Setelah menutup telepon, Ayu duduk lama di kursi teras. Ingatan-ingatan manis bersama ibunya satu persatu hadir. Saat kecil, Wati selalu menyiapkan sarapan meski hanya singkong rebus. Saat Ayu sakit, ibunya rela tidak tidur semalaman demi menjaganya. Dan saat Ayu menikah dengan Ari, ibunya memberikan restu dengan air mata bahagia, berharap menantunya bisa menjadi pelindung yang baik. Namun kenyataan berbeda. Ayu justru sering merasa sendirian. Sore menjelang, Ayu benar-benar memutuskan pergi ke rumah ibunya. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna biru, mengambil tas kecil, lalu mengemudi sendiri. Perjalanan ditempuh sekitar 30 menit, melewati jalanan kota yang ramai, lalu berbelok ke arah perkampungan yang lebih sepi. Begitu mobil berhenti di depan rumah ibunya, perasaan damai langsung menyelimuti Ayu. Rumah kecil itu masih sama seperti dulu. Dinding bercat hijau muda, pagar besi sederhana, dan halaman depan dengan pot-pot tanaman yang dirawat penuh cinta oleh Wati. Ibu! Ayu memanggil begitu masuk halaman. Wati muncul dari dalam rumah, wajahnya berseri-seri melihat anaknya datang. Ia segera menghampiri, memeluk Ayu erat. Akhirnya kamu datang juga. Aduh, kurus sekali kamu, Nak. Ibu jadi tambah khawatir. Ayu tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku baik-baik saja, Bu. Jangan terlalu cemas. Mereka masuk ke dalam rumah. Bau harum sayur lodeh langsung menyeruak dari dapur. Ayu duduk di kursi kayu, menatap meja makan sederhana yang penuh kenangan. Disinilah dulu ia belajar menghargai setiap rezeki, sekecil apapun. Saat mereka makan bersama, suasana terasa begitu hangat. Wati dengan penuh kasih sayang menyuapi Ayu, seolah Ayu masih anak kecil. Coba makan ini, Yu. Kamu pasti suka, katanya sambil menyendokkan lodeh labu ke piring Ayu. Ayu tidak bisa menahan air matanya. Ia menunduk, memakan perlahan. Enak sekali, Bu. Aku rindu suasana seperti ini. Wati menatap anaknya dengan tatapan penuh sayang. Yu, kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Kamu bisa cerita ke ibu. Ayu terdiam. Ia ingin sekali menceritakan segalanya. Tentang hinaan ibu mertua, tentang sikap Ari yang makin jauh, tapi lidahnya keluh.
Ia tidak ingin ibunya tambah sedih. Aku baik-baik saja, Bu. Hanya sedikit lelah. Tapi dengan masakan ibu, aku merasa lebih kuat lagi. Jawabnya akhirnya sambil tersenyum samar. Setelah makan, mereka duduk di ruang tamu. Wati mengelus rambut Ayu, seperti kebiasaannya sejak dulu. Kamu ini anak yang kuat, tapi jangan biarkan orang seenaknya memperlakukanmu. Ingat, kamu juga berharga. Kata-kata itu menancap dalam di hati Ayu. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat, seolah tak ingin melepas. Hari mulai gelap ketika Ayu pamit pulang. Wati mengantarnya sampai ke pagar, menepuk bahunya dengan penuh doa. Hati-hati di jalan, Yu. Ibu selalu doakan kamu bahagia. Ayu masuk ke mobil, melambaikan tangan, lalu melaju pergi. Dari kaca spion, ia masih bisa melihat sosok ibunya berdiri di depan rumah, melambaikan tangan dengan senyum tulus. Di perjalanan pulang, air mata Ayu mengalir deras. Ia sadar, hanya di sisi ibunya lah ia merasakan kasih sayang yang sejati. Sedangkan di rumah besar tempat ia tinggal, ia harus berjuang sendirian menghadapi dinginnya sikap Ari dan tajamnya lidah ibu mertua. Malam itu ketika sampai di rumah, Ari sudah ada di ruang tamu. Wajahnya datar, seolah tidak peduli kemana istrinya pergi. Kamu dari mana? Tanyanya singkat. Dari rumah ibu, Mas. Aku kangen sama beliau, jawab Ayu pelan. Ari hanya mengangguk tanpa komentar, lalu kembali menatap layar ponselnya. Ayu berdiri lama, menunggu respon yang lebih hangat, tapi sia-sia. Akhirnya ia masuk ke kamar, menutup pintu, dan menangis pelan di balik selimut. Pagi itu udara rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah tinggi. Ayu berdiri di dapur, menyiapkan sarapan sederhana untuk Ari. Suaminya duduk di ruang makan, membuka laptop sambil menyeruput kopi. Suasana begitu hening, hanya terdengar bunyi sendok yang beradu dengan piring. Ibu nanti siang mau datang, kata Ari tiba-tiba tanpa menoleh, jarinya masih sibuk mengetik. Ayu berhenti sejenak, menatap punggung suaminya. Oh, ada keperluan apa, Mas? Katanya ada beberapa keluarga besar yang mau mampir juga. Jadi tolong siapkan rumah, makanan, dan segala macamnya. Jangan bikin malu. Suara Ari terdengar datar, seperti memberi perintah. Ayu menunduk, dadanya sesak. Baik, Mas. Ia segera bergegas membersihkan ruang tamu, menyapu lantai, menata vas bunga, dan memastikan segala sesuatu terlihat rapi. Sepanjang pagi, tubuhnya sibuk bergerak, tapi pikirannya kacau. Ia masih terbayang wajah ibunya yang semalam tersenyum meski jelas menyimpan kesedihan. Hatinya bertanya-tanya, apakah nanti ibu harus bertemu lagi dengan ibu mertua? Apakah beliau akan kembali dihina? Menjelang siang, suara mobil terdengar berhenti di halaman. Ibu mertua datang lebih dulu, mengenakan gaun bermotif elegan dengan perhiasan berkilau. Senyum tipis tersungging di bibirnya, namun tatapan matanya tetap tajam. Lumayan. Rumahnya bersih. Setidaknya kamu masih tahu cara merapikan rumah, katanya sambil meletakkan tas di sofa. Ayu hanya tersenyum kaku, menunduk sopan. Tak lama, tamu-tamu mulai berdatangan. Sepupu-sepupu Ari, para paman, bibi, dan beberapa teman keluarga. Mereka semua berpakaian rapi, dengan perhiasan mencolok. Suara tawa dan obrolan riuh memenuhi rumah. Ayu sibuk mondar-mandir, menyajikan minuman dan camilan. Ia mencoba menampilkan wajah ramah meski hatinya tertekan. Di tengah keramaian itu, ibu mertua sengaja berbicara cukup keras agar semua orang mendengar. Anak mantu saya ini pintar juga, bisa masak dan beres-beres. Tapi sayangnya, darah kampungnya masih kental. Ibunya kemarin datang ke sini bawa sayur dari pasar, seperti tidak tahu malu. Masa ke rumah sebesar ini bawa belanjaan murahan? Hahaha. Beberapa tamu tertawa kecil. Ada pula yang hanya tersenyum canggung. Ayu tertegun. Wajahnya memerah menahan malu. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menancap di dadanya. Iya, saya lihat sendiri kemarin, sambung ibu mertua dengan nada merendahkan. Makanya, kalau mau jadi bagian keluarga besar, harus belajar. Jangan sampai kebiasaan kampungan terbawa ke sini. Ayu menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Ia menunduk,
pura-pura sibuk merapikan meja agar tidak terlihat menangis. Dalam hati ia berteriak, "Kenapa harus ibuku yang selalu jadi bahan hinaan?" Namun sebelum suasana semakin canggung, Ari menepuk pelan meja. "Sudah, Bu. Jangan dibahas lagi." Tapi suaranya terdengar datar, tanpa pembelaan yang sungguh-sungguh. Ia lebih terlihat ingin meredam suasana agar tidak memanas, bukan karena peduli pada perasaan Ayu. Setelah para tamu pulang sore itu, rumah kembali hening. Ayu membereskan gelas dan piring dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh satu persatu ke atas meja. Ari mendekat, menatapnya sekilas. "Jangan terlalu dipikirin. Kamu tahu sendiri ibu memang begitu orangnya," ucapnya singkat. Ayu berhenti, menoleh dengan tatapan penuh luka. "Mas, itu ibuku. Aku nggak bisa diam saja. Kenapa Mas nggak pernah benar-benar membelaku?" Ari menghela napas berat. "Yu, aku capek. Aku sudah berusaha menengahi. Kamu harus bisa ngerti posisi aku juga." "Posisi apa, Mas? Aku ini istrimu. Tapi kenapa setiap kali ibu menghina aku atau ibu kandungku, Mas selalu diam? Apa cintamu ke aku sudah hilang?" Suara Ayu bergetar, menahan tangis. Ari tidak menjawab. Ia hanya mengusap wajahnya, lalu berjalan ke kamar, meninggalkan Ayu yang masih berdiri dengan hati hancur. Malam itu, Ayu duduk di sudut kamar, memeluk lututnya sendiri. Air matanya terus mengalir tanpa bisa ditahan. Di dalam hati ia berbisik, "Sampai kapan aku harus bertahan? Sampai kapan ibuku harus jadi korban hinaan?" Namun di balik semua itu, sebuah tekad perlahan tumbuh. Ia tidak ingin selamanya hanya diam dan menelan luka. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ibunya yang selalu setia mendukung tanpa pamrih. Matahari sudah condong ke barat ketika Ayu duduk sendirian di balkon lantai 2 rumah itu. Udara sore semilir, tapi dadanya justru terasa sesak. Pikirannya berputar-putar, mengulang kejadian demi kejadian yang melukai hatinya. Suara tawa tamu-tamu yang menertawakan ibunya kemarin masih bergema di telinganya. Kata-kata ibu mertua yang merendahkan, sikap Ari yang hanya diam, semuanya membuat luka itu semakin dalam. Ayu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Air matanya mengalir pelan, jatuh ke pangkuan gamis yang ia kenakan. "Aku lelah," bisiknya dalam hati. Tak lama kemudian, ponselnya berbunyi. Nama, Ibu, terpampang di layar. Ayu buru-buru mengusap air matanya dan mencoba menjawab dengan suara tenang. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam. Yu, kamu lagi apa? Suaramu kok agak serak. Kamu habis nangis ya?" Suara Wati terdengar lembut, penuh kepekaan seorang ibu. Ayu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis meski tak terlihat. "Enggak, Bu. Tadi cuma kecapean. Banyak tamu di rumah." "Oh begitu. Ya sudah, jangan lupa istirahat. Ibu tadi habis ke pasar, lihat ada kain batik bagus. Ibu beli sedikit. Kalau kamu sempat mampir, nanti ibu kasih. Kamu kan suka batik motif parang itu," kata Wati dengan nada ceria. Ayu menutup mata, menahan isak yang hampir pecah. Betapa berharganya kasih sayang sederhana dari ibunya. Di saat orang lain sibuk merendahkan, justru ibunya yang selalu mengingatkan hal-hal kecil penuh cinta. "Iya, Bu. Aku pasti mampir. Makasih." "Ya, aku sayang ibu." "Aku juga sayang kamu, Nak. Jangan terlalu dipikirin masalah apapun. Ingat, kamu nggak pernah sendirian," jawab Wati, suaranya bergetar halus. Setelah menutup telepon, Ayu termenung lama. Kata-kata ibunya membuat hati yang remuk itu sedikit terobati. Tapi di sisi lain, tekad dalam dirinya makin menguat. Ia tahu, suatu hari nanti ia tidak bisa terus-menerus diam. Malam itu, ketika Ari pulang, suasana rumah tetap dingin. Ari masuk ke kamar dengan wajah lelah, membuka dasi, lalu merebahkan diri di ranjang tanpa banyak bicara. "Mas?" Ayu memberanikan diri membuka percakapan. "HM?" sahut Ari pelan, matanya setengah tertutup. "Boleh aku tanya sesuatu?" Ari menoleh malas. "Apa lagi?" Ayu menarik napas panjang. "Apa Mas pernah merasa malu kalau punya istri seperti aku? Atau malu dengan latar belakang keluargaku?" Pertanyaan itu membuat Ari terdiam beberapa detik.
Wajahnya sulit dibaca, antara kaget dan tak nyaman. Ayu, kenapa kamu ngomong begitu? Tanyanya akhirnya. Karena aku sering lihat Mas diam setiap kali ibu menghina ibu kandungku. Mas nggak pernah membela. Aku jadi mikir, apa Mas memang merasa aku dan ibuku nggak pantas ada di keluarga ini? Ari bangun dari tidurnya, duduk di tepi ranjang. Yu, kamu salah paham. Aku diam bukan berarti aku setuju. Aku cuma nggak mau suasana makin keruh. Kamu tahu sendiri kalau ibu itu keras kepala. Kalau aku lawan, masalah bisa lebih besar. Tapi Mas, sampai kapan aku harus terus jadi korban? Sampai kapan ibu kandungku dipermalukan? Aku nggak bisa lagi pura-pura kuat. Suara Ayu pecah, tangisnya tak terbendung. Ari menunduk, menatap lantai. Ada rasa bersalah di matanya, tapi ia memilih bungkam. Malam itu mereka tidur dengan punggung saling membelakangi. Tak ada pelukan, tak ada kata maaf, hanya keheningan yang menyelimuti kamar. Keesokan harinya, Ayu bangun lebih pagi. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi wajahnya datar, tanpa senyum. Setelah Ari berangkat kerja, ia duduk di meja makan sendirian, menatap makanan yang tidak disentuh. Dalam hatinya, ia mulai menyusun rencana. Ia sadar, selama ini terlalu banyak bersabar hingga dirinya dan ibunya diinjak-injak. Cinta membuatnya bertahan. Tapi cinta juga tidak bisa terus menjadi alasan untuk membiarkan luka bertambah dalam. Hari itu Ayu memutuskan pergi ke rumah ibunya. Ia ingin bicara lebih serius, bukan lagi sekadar menahan perasaan. Sesampainya di rumah kecil itu, Wati menyambut dengan senyum hangat. Yu, kebetulan ibu baru selesai masak sayur bening. Ayo makan bareng. Ayu masuk, duduk di kursi kayu yang familiar. Aroma masakan membuat hatinya kembali merasa aman. Namun kali ini ia tidak bisa hanya diam. Bu, Ayu mulai bicara pelan. Kalau suatu hari nanti aku harus mengambil keputusan besar, ibu mau tetap mendukung aku, kan? Wati menatap putrinya dengan heran. Keputusan besar apa maksudmu, nak? Ayu menunduk, menahan air mata. Aku nggak bisa terus-menerus membiarkan Mas Ari dan ibu mertua memperlakukan ibu seperti ini. Aku ingin suatu hari mereka sadar, kalau selama ini yang mereka remehkan justru yang paling berharga. Wati terdiam lama, lalu menggenggam tangan Ayu erat-erat. Yu, ibu hanya ingin kamu bahagia. Apapun yang kamu pilih, ibu akan selalu ada di sampingmu. Tapi jangan pernah ambil keputusan dengan emosi. Pikirkan baik-baik. Ingat, kamu bukan hanya membela ibu, tapi juga membela dirimu sendiri. Ayu mengangguk pelan, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa ibunya memberikan lampu hijau untuk melawan. Di perjalanan pulang, Ayu duduk di mobil sambil menatap jalanan. Matanya tak lagi kosong seperti kemarin. Ada bara kecil yang mulai menyala di dalam hatinya. Meski ia sendiri belum tahu kapan bara itu akan berubah jadi api besar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Namun batin Ayu semakin terhimpit. Pagi, ia tetap menyiapkan sarapan untuk Ari. Siang, ia masih sibuk mengurus pesanan butik online-nya. Malam, ia berbaring di ranjang dengan tubuh lelah. Sementara Ari tenggelam dalam pekerjaannya atau sibuk dengan gawainya. Dari luar, rumah itu tampak sempurna. Mewah, rapi, dipenuhi fasilitas serba ada. Tapi di dalam hati Ayu, kekosongan makin menganga. Suatu sore, ketika Ayu sedang menata stok baju baru di ruang kerjanya, suara derit pintu depan terdengar. Ibu mertua masuk tanpa mengetuk. Langkahnya cepat, wajahnya terlihat tidak sabar. Ayu, panggilnya lantang. Ayu buru-buru keluar. Iya, Bu. Ada apa? Kamu tahu besok ada acara keluarga besar di rumah Paman Ari, kan? Ayu mengangguk pelan. Iya, Bu. Mas sudah cerita. Bagus. Pastikan kamu tidak bikin malu. Pilih pakaian yang pantas, jangan norak. Ingat, kamu akan ketemu banyak orang terpandang. Jangan sampai asal bicara. Dan, kalau bisa, jangan bawa-bawa ibumu. Dia tidak cocok hadir di acara seperti itu. Kalimat terakhir menusuk telinga Ayu. Ia terdiam, menatap lantai, berusaha menahan perasaan yang berkecamuk. Iya, Bu, jawabnya lirih. Ibu mertua menatap tajam. Jangan cuma iya. Aku serius.
Aku tidak mau ada bahan pembicaraan yang membuat keluarga besar malu. Sudah cukup kemarin, waktu dia datang ke rumah ini dengan belanjaan pasar. Aku masih merasa semua orang menertawakan kita. Ayu menutup matanya sejenak, menahan perih yang mengalir di dada. Setelah ibu mertua pergi ke kamarnya, Ayu kembali ke ruang kerja. Tangannya gemetar ketika merapikan baju, hingga beberapa potong jatuh ke lantai. Ia terduduk, memeluk lutut, air matanya kembali pecah. Malam harinya, Ayu mencoba bicara dengan Ari. "Mas," katanya pelan ketika mereka duduk di ranjang. "HM?" sahut Ari, matanya masih menatap layar ponsel. "Apa benar besok ibu tidak mau kalau ibu kandungku ikut ke acara?" Ari menoleh sebentar, lalu menghela napas. "Yu, tolong mengerti. Itu acara keluarga besar. Ibu mungkin merasa tidak nyaman kalau ibumu ikut." "Tidak nyaman bagaimana, Mas? Apa salah ibuku? Kenapa selalu dia yang jadi masalah?" Suara Ayu mulai bergetar. "Ayu, aku nggak mau ribut. Sudahlah. Jangan bahas ini malam-malam. Aku capek," jawab Ari sambil mematikan lampu meja, lalu membalikkan badan. Ayu terdiam, menatap punggung suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa terjebak di antara cinta dan harga diri. Keesokan harinya, mereka berangkat ke acara keluarga. Ayu mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel, rambutnya disanggul rapi. Dari luar ia tampak anggun, tapi hatinya penuh luka. Ari duduk di sampingnya di mobil, tapi sepanjang perjalanan nyaris tidak ada percakapan. Sesampainya di rumah Paman Ari, suasana meriah. Musik gamelan mengalun, para tamu bercengkerama dengan pakaian mewah. Begitu mereka masuk, beberapa sepupu Ari langsung menyapa ramah. Namun tatapan mata mereka tetap penuh penilaian. Ibu mertua sudah lebih dulu datang. Ia menepuk bahu Ayu sekilas, lalu sibuk menyapa tamu lain. Seolah Ayu hanya aksesori, bukan bagian penting dari keluarga. Di meja makan, beberapa bibi mulai berbincang tentang bisnis dan jabatan. Ada yang dengan sengaja menyinggung asal-usul Ayu. "Jadi, Ayu, kabarnya kamu punya toko online ya?" Lumayanlah. Tapi tentu tidak sebanding dengan penghasilan Ari sebagai manajer. "Kamu pasti sangat bergantung pada dia, kan?" Salah satu bibi berkata dengan nada merendahkan. Ayu tersenyum tipis. "Saya berusaha sebisa saya, Bu. Usaha kecil-kecilan saja." Mereka tertawa kecil, lalu membandingkan dengan menantu lain yang bekerja di perusahaan besar. Ayu menunduk, menahan air mata. Dari kejauhan, Ari hanya diam, pura-pura tidak mendengar. Sepulang dari acara itu, Ayu duduk lama di mobil. Ari mengemudi dengan wajah datar. Jalanan malam tampak sepi. Lampu jalan berkilau, tapi hati Ayu semakin hampa. "Mas," ucap Ayu lirih. "Aku tidak kuat lagi. Aku merasa terhina berkali-kali. Kenapa Mas tidak pernah berdiri di sampingku?" Ari tetap menatap jalan. "Yu, kamu terlalu sensitif. Aku tidak mau memperbesar masalah. Besok juga semua orang lupa." "Tidak, Mas. Aku yang tidak bisa lupa. Aku yang terus menanggung sakit ini." Tidak ada jawaban. Hanya suara mesin mobil yang terus berdengung. Sesampainya di rumah, Ayu langsung masuk kamar. Ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Wajah itu masih cantik, tapi matanya sembab, penuh luka. Dalam hati ia berbisik, "Aku harus kuat. Aku tidak bisa selamanya seperti ini. Jika mereka terus menghina ibu, aku tidak akan diam lagi." Untuk pertama kalinya, kata-kata itu muncul begitu jelas dalam benaknya. Sebuah janji pada diri sendiri, bahwa ada batas bagi kesabarannya. Pagi itu Ayu bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya terasa letih meski semalam ia tidur lebih cepat. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri dengan sorot mata sayu. Lingkar hitam menghiasi bawah matanya, tanda lelah yang tidak hanya fisik, tapi juga batin. Ia merapikan rambut, lalu melangkah ke dapur. Tangannya menyiapkan sarapan dengan gerakan mekanis. Menanak nasi, menggoreng telur, menata piring. Namun pikirannya melayang jauh, tentang ibunya yang terus dihina, tentang sikap Ari yang dingin, tentang ibu mertua yang tidak pernah berhenti merendahkan. Ketika Ari turun dari kamar, ia langsung duduk di meja makan, membuka koran, dan berkata tanpa menoleh,
Kopi sudah siap. Sudah, Mas, jawab Ayu pelan, sambil meletakkan cangkir di hadapannya. Ari menyeruput kopi, lalu berkata santai, "Oh ya, nanti malam ada acara lagi di rumah ibu. Kamu ikut, ya?" Ayu menghentikan gerakannya. "Acara apa lagi, Mas?" "Arisan kecil-kecilan. Ibu minta kamu hadir. Tapi ingat, jangan bikin masalah. Cukup duduk manis, senyum, dan jangan terlalu banyak bicara." Kata-kata itu terasa menampar. Ayu hanya menunduk, lalu mengangguk lemah. Sepanjang hari, ia mencoba menyibukkan diri dengan pesanan butik online-nya. Paket baju ia lipat rapi, alamat ditulis dengan tangan yang gemetar. Tapi setiap kali berhenti sejenak, pikirannya kembali dipenuhi luka. Apa aku memang tidak pernah dianggap? Apa semua orang hanya melihat aku sebagai beban? Sore menjelang malam, Ayu mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, mencoba memaksakan senyum. Dalam hati ia berbisik, "Aku hanya ingin melewati malam ini tanpa air mata." Mereka tiba di rumah mertua menjelang maghrib. Rumah itu lebih besar dari rumah yang mereka tempati, dengan halaman luas dan lampu kristal yang menggantung megah. Mobil-mobil mewah sudah berderet di depan. Begitu masuk, Ayu langsung disambut tatapan tamu-tamu wanita yang sedang duduk melingkar. Mereka semua mengenakan perhiasan mencolok, berbicara dengan suara nyaring. Ibu mertua duduk di tengah, seakan menjadi pusat perhatian. "Oh, ini dia menantu kita," ucapnya sambil melirik Ayu dari ujung kepala hingga kaki. "Untung penampilannya lumayan malam ini. Kalau tidak, aku pasti malu." Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu. Ayu menelan ludah, menunduk sopan, lalu duduk di kursi paling pinggir. Acara berlangsung dengan obrolan yang penuh pamer. Ada yang menceritakan liburan ke luar negeri, ada yang membicarakan investasi properti. Ayu hanya diam, sesekali tersenyum kaku. Tiba-tiba salah satu tamu bertanya, "Ayu, orang tuamu kerja apa ya? Aku lupa." Pertanyaan itu membuat ruangan hening sejenak. Ibu mertua langsung menyahut, suaranya lantang, "Oh, ibunya Ayu? Hanya jualan kecil-kecilan di pasar. Tidak ada yang istimewa. Tapi ya, begitulah, kita harus maklum." Beberapa orang berdeham, ada yang tersenyum canggung. Ayu merasakan wajahnya panas, dadanya sesak. Ia menggenggam tangannya erat-erat di pangkuan, menahan diri agar tidak menangis di depan banyak orang. Kasihan, ya. Tapi baguslah kalau bisa menyesuaikan diri di keluarga sebesar ini, timpal salah seorang tamu dengan nada manis namun menusuk. Air mata hampir jatuh, tapi Ayu menunduk lebih dalam. Ari hanya duduk di sudut, pura-pura sibuk dengan ponselnya, seolah tidak mendengar apapun. Setelah acara usai dan tamu-tamu mulai pulang, Ayu membantu membereskan gelas dan piring. Ibu mertua menghampirinya, berbisik dengan nada dingin, "Lain kali jangan bawa nama ibumu di obrolan. Aku tidak mau orang-orang mengingat latar belakang kampungan itu." Ayu terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Di perjalanan pulang, suasana di mobil begitu hening. Hanya suara mesin yang terdengar. Ayu duduk menatap jendela, matanya kosong. Ari memegang setir dengan wajah dingin, tidak berusaha menghibur. Sesampainya di rumah, Ayu langsung masuk kamar tanpa berkata apapun. Ia duduk di tepi ranjang, melepas kerudung, dan akhirnya menangis sejadi-jadinya. Tangannya menutup wajah, tubuhnya terguncang oleh isak. Di dalam tangis itu, perlahan-lahan, sebuah tekad mulai tumbuh. Ia tidak tahu kapan harus bertindak, tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia tidak akan selamanya diam. Di dalam hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri dan ibunya. Suatu hari nanti, mereka yang menghinakan akan merasakan balasan. Pagi hari setelah acara arisan di rumah mertua masih menyisakan sesak di dada Ayu. Ia terbangun dengan mata sembab, kepalanya terasa berat. Semalaman ia tidak benar-benar tidur, hanya berbaring sambil menatap langit-langit kamar, memikirkan kata-kata ibu mertua yang terus bergema di telinganya. "Jangan bawa nama ibumu di obrolan. Aku tidak mau orang-orang mengingat latar belakang kampungan itu." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Ayu duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan tatapan kosong. Di dapur, ia mendengar Ari beraktivitas,
menyiapkan kopi sendiri, sesuatu yang jarang dilakukannya. Biasanya Ari selalu menunggu Ayu, tapi pagi itu ia tidak menunggu. Seolah-olah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dengan langkah lemas, Ayu akhirnya turun. Ia menemukan Ari duduk di meja makan, koran terbentang di depannya, secangkir kopi mengepul di samping. "Mas," suara Ayu parau. Ari hanya menoleh sebentar, lalu kembali menekuri koran. "Kenapa? Mas, nggak ada yang mau dibicarakan tentang tadi malam?" Tanya Ayu hati-hati, suaranya hampir bergetar. Ari menutup koran pelan. "Yuk, aku sudah bilang berkali-kali. Jangan terlalu dipikirin. Ibu memang begitu orangnya. Kamu harus terbiasa." "Terbiasa?" Ayu menatap Ari, air matanya nyaris jatuh. "Mas, itu ibuku yang dihina. Ibuku yang dianggap rendah. Aku bukan minta banyak. Aku cuma ingin Mas berdiri di sampingku, membelaku. Apa itu terlalu sulit?" Ari menghela napas panjang, lalu bersandar di kursi. "Aku nggak mau memperkeruh suasana. Kalau aku bela kamu, nanti ibu makin marah. Aku nggak mau rumah tangga ini makin kacau." Ayu menunduk, suaranya bergetar. "Jadi, harga diriku, harga diri ibuku, semuanya harus dikorbankan demi ketenanganmu?" Tidak ada jawaban. Hanya hening yang panjang. Hari itu, setelah Ari berangkat kerja, Ayu duduk di ruang tamu sendirian. Matanya menatap kosong ke arah jendela, sementara tangannya menggenggam ponsel erat-erat. Ia membuka galeri, melihat foto dirinya bersama Wati saat masih tinggal di rumah sederhana dulu. Senyum ibunya tampak tulus, begitu hangat. Air mata kembali mengalir deras. "Ibu tidak pantas diperlakukan begini. Aku juga tidak pantas terus diinjak-injak." Menjelang siang, Ayu memutuskan pergi ke rumah ibunya. Ia butuh tempat untuk bernapas. Begitu sampai, Wati menyambut dengan senyum hangat, meski jelas terlihat raut khawatir di wajahnya melihat putrinya yang tampak kusut. "Yu, kamu kelihatan capek sekali. Sini, duduk dulu. Ibu bikinkan teh hangat," kata Wati sambil menuntun Ayu ke kursi. Ayu duduk, lalu tanpa bisa menahan diri lagi, ia memeluk ibunya erat-erat. Tangisnya pecah di bahu Wati. "Bu, aku nggak kuat lagi. Aku capek. Setiap kali aku berusaha bertahan, ibu mertua selalu menghina ibu. Mas pun tidak pernah benar-benar membelaku. Aku merasa sendirian." Wati mengusap punggung putrinya lembut, berusaha menenangkan. "Sabar, Nak. Jangan biarkan kata-kata orang lain merusak hatimu. Ibu masih kuat, meskipun sering dihina. Yang penting kamu tetap berdiri." Ayu menggeleng, suaranya penuh luka. "Tapi Bu, sampai kapan? Kalau aku terus diam, mereka akan terus menginjak kita. Aku ingin melakukan sesuatu. Aku ingin mereka tahu kalau kita bukan orang yang bisa diremehkan." Wati menatap putrinya lama, matanya berkaca-kaca. "Nak, ibu tidak ingin kamu terbebani dengan dendam. Tapi kalau kamu ingin memperjuangkan harga dirimu, ibu tidak akan menghalangi. Hanya satu pesan ibu, jangan terburu-buru. Gunakan akal, bukan hanya emosi." Kata-kata itu seperti api kecil yang menyulut bara dalam dada Ayu. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Iya, Bu. Aku janji. Aku akan pikirkan baik-baik. Tapi aku tidak akan diam lagi. Aku ingin Mas Ari dan ibu mertua tahu bahwa menghina ibu adalah kesalahan terbesar mereka." Hari itu, Ayu pulang ke rumah dengan hati yang berbeda. Masih terluka, masih penuh air mata, tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Tekad. Malamnya, ketika Ari sudah tertidur, Ayu duduk sendirian di balkon. Angin malam berhembus pelan, tapi hatinya bergejolak. Ia menatap lampu-lampu kota dari kejauhan, bibirnya bergetar ketika berbisik pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan diam. Suatu hari nanti, mereka akan merasakan sakit yang lebih dari apa yang mereka lakukan pada ibu." Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan melalui jendela kamar, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Ayu duduk di tepi ranjang dengan tubuh yang lunglai. Ari sudah lama terlelap di sampingnya. Napasnya teratur, wajahnya terlihat tenang. Namun, di hati Ayu, badai masih terus berkecamuk. Sejak pulang dari rumah ibunya, pikirannya tidak pernah berhenti bekerja.
Kata-kata Wati terus terngiang, kalau kamu ingin memperjuangkan harga dirimu, jangan terburu-buru. Gunakan akal, bukan hanya emosi. Ayu sadar, selama ini ia hanya diam, menahan sakit, dan membiarkan dirinya serta ibunya dipandang rendah. Ia mencoba percaya bahwa waktu akan memperbaiki keadaan, bahwa Ari pada akhirnya akan mengerti. Tapi kenyataannya, semakin ia diam, semakin besar pula penghinaan yang ia terima. Ia menatap wajah Ari yang tertidur pulas. Ada luka yang dalam setiap kali ia sadar bahwa orang yang paling ia percaya justru membiarkannya jatuh sendirian. Dengan hati-hati, Ayu bangkit dari ranjang. Ia melangkah pelan menuju meja rias, duduk di kursi, dan menatap bayangan dirinya di cermin. Mata sembab, wajah pucat, bibir kering. Namun di balik itu, ada kilatan yang berbeda, kilatan tekad. Tangannya meraih buku catatan kecil yang selalu ia simpan di laci. Selama ini buku itu hanya berisi jadwal pesanan butik online, catatan belanja, atau rencana harian sederhana. Tapi malam itu, ia membuka halaman kosong, lalu menulis dengan tangan gemetar. Langkah pertama, jangan biarkan mereka tahu rencanaku. Langkah kedua, aku harus menguatkan diriku sendiri. Langkah ketiga, aku akan buktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa mereka. Air mata jatuh menetes di kertas, membasahi tulisan itu. Tapi Ayu tersenyum tipis, senyum yang berbeda dari biasanya. Bukan senyum pasrah, tapi senyum seseorang yang mulai menyiapkan dirinya untuk bangkit. Hari-hari berikutnya, Ayu mencoba menjalani hidup dengan wajah tenang. Ia tetap melayani Ari dengan penuh kewajiban, tetap menyapa ibu mertua dengan sopan, dan tetap menjaga sikap di depan orang lain. Tidak ada yang berubah di mata mereka. Tapi di dalam dirinya, Ayu mulai menyusun strategi. Ia bekerja lebih keras untuk butiknya. Pesanan mulai meningkat karena ia berani beriklan di media sosial. Uang hasil usahanya tidak lagi ia serahkan semua pada Ari. Ia menyisihkan sebagian untuk dirinya sendiri, diam-diam menabung. Setiap malam, ketika Ari sibuk dengan gawainya atau sudah tertidur, Ayu menuliskan rencana-rencana kecilnya. Mulai dari memperbesar jaringan bisnis, mengatur keuangan pribadi, hingga mencari peluang kerjasama dengan teman lama yang pernah menawarinya proyek. Semua ia lakukan dalam diam. Ia tahu, jika Ari atau ibu mertua tahu, mereka hanya akan menertawakan dan meremehkan. Namun di balik ketenangan itu, luka lama terus mengintai. Suatu sore, Ayu bertemu lagi dengan ibu mertuanya di ruang tamu. Wati datang membawa makanan untuk menantu dan cucu yang tidak pernah ia dapatkan, meski sebenarnya ia hanya ingin menengok anaknya. Begitu melihat Wati, ibu mertua langsung menyeringai sinis. Oh, datang lagi? Bawa apa kali ini? Semoga bukan belanjaan pasar lagi. Aku malu kalau ada tamu melihat. Wati hanya tersenyum sabar, meletakkan bungkusan di meja. Saya hanya bawa sedikit masakan, Bu. Untuk Ari dan Ayu. Ayu yang mendengar itu langsung merasa dadanya sesak. Ia ingin membela ibunya, ingin berteriak, tapi ia menahan diri. Ia ingat janjinya sendiri, jangan terburu-buru. Sudahlah, Bu. Ibu pulang dulu saja, ya? Kata Ayu pelan sambil menggenggam tangan ibunya erat. Wati hanya menatapnya dengan lembut, lalu mengangguk dan beranjak pergi. Begitu ibunya melangkah keluar, Ayu menutup pintu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia bersandar pada pintu, tubuhnya bergetar hebat. Cukup. Bisiknya pada dirinya sendiri. Aku tidak akan biarkan ini terus terjadi. Aku akan buat mereka tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu, Ayu duduk lama di balkon. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, angin malam menerpa wajahnya. Ia menatap langit dengan mata yang masih basah. Dalam hati, ia mengucap janji yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mas Ari, Ibu, kalian pikir aku lemah. Kalian pikir aku hanya bisa diam dan menangis. Tapi kalian salah. Suatu hari nanti, semua fasilitas yang kalian nikmati akan aku tarik kembali. Aku akan buat kalian merasakan bagaimana rasanya hidup miskin dan menderita. Demi ibu, demi harga diri, aku tidak akan berhenti sampai kalian menyesal. Kalimat itu menggema di kepalanya, berulang-ulang, hingga akhirnya menjadi doa sekaligus tekad. Untuk pertama kalinya, Ayu tidak hanya berjanji. Ia benar-benar mulai menyiapkan langkah untuk mengubah hidupnya.
dan hidup mereka yang telah menghina ibunya. Matahari sore menyelinap di sela pepohonan, menyinari wajah Ayu yang duduk di teras rumah barunya. Rumah itu tidak sebesar rumah mertua, tidak semewah rumah yang dulu ia tinggali bersama Ari. Tapi di tempat ini Ayu merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Di sampingnya, Wati duduk sambil tersenyum hangat. Tangan ibunya menggenggam erat tangannya, seolah memberi kekuatan tanpa perlu kata-kata. Banyak yang telah berubah sejak malam itu. Sejak Ayu menuliskan janji dalam buku catatan kecilnya. Langkah demi langkah, ia menepati janji itu. Ia membangun kekuatannya sendiri, menegakkan harga diri yang selama ini diinjak. Butiknya berkembang pesat, hubungan kerjanya meluas, dan perlahan-lahan, ia tidak lagi membutuhkan fasilitas dari siapapun. Sementara itu, di rumah besar sana, ibu mertua dan Ari mulai merasakan guncangan. Fasilitas yang dulu mereka banggakan, mobil, rekening, dan kenyamanan, satu persatu menghilang. Bukan karena Ayu berteriak atau ribut, melainkan karena ia menarik kembali dukungan yang selama ini tanpa sadar mereka manfaatkan darinya. Kabar tentang kehancuran rumah tangga mereka berembus pelan, menjadi bisik-bisik di lingkungan keluarga besar yang dulu selalu memandang rendah Ayu dan ibunya. Ayu tidak pernah membalas dengan kata-kata kasar. Ia tidak perlu. Diamnya, langkahnya yang terukur, dan keberhasilannya sendiri sudah menjadi jawaban paling keras. Sore itu, Ayu menutup buku catatan kecilnya, buku yang dulu ia isi dengan air mata dan janji. Kini halamannya penuh dengan rencana yang berhasil ia wujudkan. "Ibu," ucap Ayu lirih sambil menatap langit jingga. "Aku sudah menepati janji. Aku sudah buktikan, kita bukan orang yang bisa diremehkan." Wati menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, ibu bangga padamu. Tapi ingat, jangan biarkan dendam menguasai hidupmu. Kau sudah menang, bukan karena mereka kalah, tapi karena kamu bisa berdiri dengan kakimu sendiri." Ayu tersenyum. Senyum yang tulus kali ini, bukan senyum yang dipaksakan. "Iya, Bu. Aku mengerti. Hidupku sekarang bukan lagi tentang mereka. Hidupku tentang kita, tentang menjaga yang benar-benar berarti." Senja perlahan berubah menjadi malam. Lampu-lampu kota mulai menyala, angin malam berhembus lembut. Ayu menatap ke depan, ke jalan panjang yang masih menunggu. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal pasti, ia tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Ia berdiri tegak, dengan hati yang penuh tekad, bersama ibunya yang selalu menjadi sumber kekuatannya. Dan di balik ketenangan wajahnya, tersimpan janji yang tidak akan pernah ia lupakan, bahwa tidak ada yang bisa menginjak harga diri seorang anak, selama ia masih punya keberanian untuk bangkit.